Selamat pagi saudara-saudaraku. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita hati yang ikhlas. Karena betapapun kita melakukan sesuatu hingga bersimbah peluh, berkuah keringat, habis tenaga dan terkuras pikiran, kalau tidak ikhlas melakukannya, tidak akan ada nilainya di hadapan Tuhan. Bertempur melawan musuh, tapi kalau hanya ingin disebut sebagai pahlawan, ia tidak memiliki nilai apapun. Menafkahkan seluruh harta, kalau hanya ingin disebut sebagai dermawan, ia pun tidak akan memiliki nilai apapun. Mengumandangkan azan setiap waktu sholat, tetapi selama azan bukan Allah yang dituju, hanya sekedar ingin memamerkan keindahan suara supaya menjadi juara muadzin atau menggetarkan hati seseorang, maka itu hanya teriakan-teriakan yang tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bernilai. Ikhlas terletak pada niat hati. Luar biasa sekali pentingnya niat ini, karena niat adalah pengikat amal. Orang-orang yang tidak pernah memperhatikan niat yang ada di dalam hatinya, siap-siaplah untuk membuang waktu, tenaga, dan harta dengan tiada arti. Keikhlasan seseorang benar-benar menjadi amat penting dan akan membuat hidup ini sangat mudah, indah, dan jauh lebih bermakna. Apakah ikhlas itu? Orang yang ikhlas adalah orang yang tidak menyertakan kepentingan pribadi atau imbalan duniawi dari apa yang dapat ia lakukan. Konsentrasi orang yang ikhlas cuma satu, yaitu bagaimana agar apa yang dilakukannya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika sedang memasukkan uang ke dalam kotak infak, maka fokus pikiran kita tidak ke kiri dan ke kanan, tetapi pikiran kita terfokus bagaimana agar uang yang dinafkahkan itu diterima di sisi Allah. Apapun yang dilakukan, kalau konsentrasi kita hanya kepada Allah, itulah ikhlas. Seperti yang dikatakan Imam Ali, bahwa orang yang ikhlas adalah orang yang memusatkan pikirannya agar setiap amalnya diterima oleh Allah. Seorang pembicara yang tulus tidak perlu merekayasa kata-kata agar penuh pesona, tapi ia akan mengupayakan setiap kata yang diucapkan benar-benar menjadi kata yang disukai oleh Allah. Bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, bisa dipertanggungjawabkan artinya. Selebihnya terserah Allah. Kalau ikhlas, walaupun sederhana kata-kata itu, Allah lah yang kuasa menghunjamkan kepada setiap kolbu setiap manusia. Oleh karena itu, jangan terjebak oleh rekayasa-rekayasa. Allah sama sekali tidak membutuhkan rekayasa apapun dari manusia. Allah Maha tahu segala lintasan hati, Maha tahu segalanya. Makin bening, makin bersih, semuanya semata-mata karena Allah. Maka kekuatan Allah yang akan menolong segalanya. Buah apa yang didapat dari seorang hamba yang ikhlas itu? Seorang hamba yang ikhlas akan merasakan ketentraman jiwa, ketenangan batin. Betapa tidak, karena ia tidak diperbudak oleh penantian untuk mendapatkan pujian, penghargaan, dan imbalan. Kita tahu bahwa penantian adalah suatu hal yang tidak menyenangkan. Begitu pula menunggu diberi pujian juga menjadi sesuatu yang tidak nyaman. Lebih getir lagi kalau yang kita lakukan ternyata tidak dipuji, pasti kita akan kecewa. Tapi bagi seorang hamba yang ikhlas, ia tidak akan pernah mengharapkan apapun dari siapapun, karena kenikmatan baginya bukan dari mendapatkan, tapi dari apa yang bisa dipersembahkan.
Jadi kalau saudara mengepel lantai dan di dalam hati mengharapkan pujian, tidak usah heran jikalau nanti yang datang justru malah cibiran. Tidak usah heran pula kalau kita tidak ikhlas akan banyak kecewa dalam hidup ini. Orang yang tidak ikhlas akan banyak tersinggung dan terkecewakan karena ia memang terlalu banyak berharap. Karenanya, biasakanlah kalau sudah berbuat sesuatu, kita lupakan perbuatan itu. Kita titipkan saja di sisi Allah yang pasti aman. Jangan pula disebut-sebut, diingat-ingat, nanti malah berkurang pahalanya. Lalu di manakah letak kekuatan hamba-hamba Allah yang ikhlas? Seorang hamba yang ikhlas akan memiliki kekuatan ruhiyah yang besar. Ia seakan-akan menjadi pancaran energi yang melimpah. Keikhlasan seorang hamba Allah dapat dilihat pula dari raut mukanya, tutur katanya, serta gerak-gerik perilakunya. Kita akan merasa aman bergaul dengan orang-orang yang ikhlas. Kita tidak curiga akan ditipu. Kita tidak curiga akan dikecoh olehnya. Dia benar-benar bening dari berbuat rekayasa. Setiap tumpahan kata-kata dan perilakunya tidak ada yang tersembunyi. Semua itu ia lakukan tanpa mengharap apapun dari orang yang dihadapinya. Yang ia harapkan hanyalah memberikan yang terbaik untuk siapapun. Sungguh akan nikmat bila bergaul dengan orang-orang yang memiliki sifat ikhlas. Sungguh akan nikmat bila bergaul dengan seorang hamba yang ikhlas. Setiap kata-katanya tidak akan bagai pisau yang akan mengiris hati. Perilakunya pun tidak akan menyudutkan dan menyempitkan diri. Tidak usah heran jikalau orang ikhlas itu punya daya gugah dan daya ubah yang begitu dahsyat. Dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad sebagai berikut. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, maka bumi pun bergetar. Lalu Allah pun menciptakan gunung dengan kekuatan yang telah diberikan kepadanya. Ternyata bumi pun terdiam. Para malaikat terheran-heran akan penciptaan gunung tersebut. Kemudian mereka bertanya, "Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada gunung?" Allah menjawab, "Ada, yaitu besi." Kita mahfum bahwa gunung batu pun bisa menjadi rata ketika dibor dan diluluh lantakkan oleh bulldozer atau sejenisnya yang terbuat dari besi. Para malaikat pun kembali bertanya, "Ya Rabbi, adakah sesuatu yang dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada besi?" Allah Maha Suci menjawab, "Ada, yaitu api." Besi, bahkan baja bisa menjadi cair, lumer, dan mendidih setelah dibakar oleh bara api. Bertanya kembali para malaikat, "Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada api?" Allah yang Maha Agung menjawab, "Ada, yaitu air." Air membara, api membara, sedahsyat apapun niscaya akan padam jika disiram oleh air. "Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat dari air?" Kembali bertanya para malaikat. Allah yang Maha Tinggi dan Maha Sempurna menjawab, "Ada, yaitu angin." Air di samudra luas akan serta-merta terangkat, bergulung-gulung dan menjelma menjadi gelombang raksasa dahsyat, tersimbah dan menghempaskan karang atau mengombang-ambingkan kapal dan perahu yang tengah berlayar. Tiada lain karena dahsyatnya kekuatan angin. Angin ternyata memiliki kekuatan yang teramat dahsyat. Akhirnya para malaikat bertanya lagi, "Ya Allah, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat dari semua itu?" Allah Maha Gagah dan Maha Dahsyat, kehebatannya menjawab, "Ada, yaitu amal anak Adam yang mengeluarkan sedekah dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya tidak mengetahuinya." Artinya, orang yang paling hebat, orang yang paling kuat,
Orang yang paling dahsyat adalah orang-orang yang bersedekah tetapi tetap mampu menguasai dirinya, sehingga sedekah yang dilakukannya bersih, tulus, dan ikhlas, tanpa ada unsur pamer ataupun keinginan untuk diketahui orang lain. Inilah gambaran yang Allah berikan kepada kita, bagaimana seorang hamba yang ternyata mempunyai kekuatan dahsyat adalah hamba yang bersedekah tetapi tetap dalam kondisi ikhlas. Karena naluri dasar kita sebenarnya selalu rindu akan pujian, selalu rindu akan penghormatan, selalu rindu akan penghargaan, selalu rindu akan ucapan terima kasih, dan sebagainya. Kita pun selalu tergelitik untuk memamerkan segala apa yang ada pada diri kita, ataupun segala apa yang bisa kita lakukan. Apalagi kalau yang ada pada diri kita atau yang tengah kita lakukan itu berupa kebaikan. Nah, para sahabatku, orang yang ikhlas adalah orang yang punya kekuatan. Ia tidak akan kalah oleh aneka macam selera rendah, yaitu rindu pujian dan penghargaan.